Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa kembali bersama Agustina Putri Pramudiartanti dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, khususnya modul 1.1.A.8 dengan fasilitator Bapak Made Astawa dan pengajar praktek Bapak Winarno. Kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, ada pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa murid di jenjang SMP sudah memiliki bekal untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga setiap murid harus menguasai materi dan mencapai nilai minimum atau KKM untuk dapat melanjutkan fase atau kompetensi dasar berikutnya. Selain itu, setiap murid harus mengikuti alur pembelajaran yang sama dengan murid yang lain dengan tingkatan materi dan proses yang sama pula di kelas. Pembelajaran dengan konsep pemahaman sangatlah penting dan utama ketika mengenalkan topik baru kepada para murid. Dan saya beranggapan bahwa murid saya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas berdasarkan hasil evaluasi yang saya lakukan di kelas saya. Pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merasa bahwa tidak semua murid memiliki bekal ilmu pengetahuan yang sama, terutama dalam mempelajari mata pembelajaran bahasa Inggris. Dan setiap murid tidak harus menguasai materi dan mencapai nilai KKM untuk lanjut ke fase atau KD selanjutnya. Setiap murid memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda, maka sistem pembelajaran dan penilaian dibuat berdasarkan kemampuan murid. Kemudian, setiap murid berhak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran dengan konsep bermain, berpusat pada murid dan berbasis proyek akan lebih dapat membuat murid menyerap materi pembelajaran di kelas. Evaluasi pun tidak harus dilakukan secara tertulis ataupun lisan, namun dapat dilakukan dengan proyek murid ataupun observasi. Kita sebutnya tes dan non-tes. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan mengedepankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan penyelesaian materi dari buku paket saja. Selanjutnya, saya akan mengedepankan metode pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan agar proses pembelajaran lebih berpusat pada murid dan membuat murid lebih bersemangat dalam belajar. Pembelajaran berbasis proyek juga disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan murid diajak untuk menganalisa situasi lingkungan sekitar sekolah, menemukan pertanyaan mendasar tentang kebutuhan murid, mendesain proyek, membuat jadwal sendiri, memonitor kemajuan proyek, dan melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan antar murid, maka telah melaksanakan konsep merdeka belajar. Saya juga akan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni 4C, Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration. Dengan 4C atau 4C, murid diajak untuk menganalisa permasalahan dalam lingkungan mereka, menemukan solusi dengan cara mereka, mengemukakan pendapat tentang solusi tersebut, serta dalam penyelesaiannya, murid juga tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan teman, guru, atau bahkan masyarakat di sekitar mereka agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas.
Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, penjelasan saya dan pemahaman saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sampai jumpa, salam dan bahagia.